Ini adalah restoran paling rame dikunjungi dan memiliki hidangan daging yang sangat lezat. Tapi para pengunjung itu tidak tahu kalau daging yang mereka makan adalah daging manusia. Jadi ceritanya ada sebuah tempat makan kaki lima yang menjual menu kari sapi. Tempat makan itu dikelola oleh seorang wanita tua bernama Nyonya Ciu dan ditemani anak gadisnya yang berkaki pincang bernama Siu. Diketahui jika sehari-hari Nyonya Ciu selalu mendapat siksaan fisik dari suaminya. Diduga sang suami membenci istrinya itu karena ia hanya mampu memberinya 3 anak perempuan, sementara si suami sangat mendambakan seorang anak laki-laki. Dan diketahui 3 anaknya itu ialah Sisi, Siu, dan si bungsu Si Mei. Singkat cerita, setelah membereskan barang dagangannya, mereka pun pulang. Namun sesampainya di rumah susun yang sempit dan kumuh itu, Nyonya Ciu memergoki sang suami yang hendak memperkaos putri sulung mereka yaitu Sisi. Alhasil dengan penuh amarah, Nyonya Ciu kemudian menyerang suaminya. Lalu saat Nyonya Ciu terdesak dicekik oleh suaminya, Sisi pun muncul dengan membawa pisau dan menusuk ayahnya dari belakang. Dilanjutkan oleh Nyonya Ciu yang menusuknya berkali-kali karena sudah muak dengan perlakuan suaminya. Kemudian setelah sang suami meninggoy, untuk menghilangkan barang bukti, Nyonya Ciu pun membawa mayat itu ke dapur dan memotong-motong tubuh suaminya, lalu memasak daging itu menjadi kari. Singkat cerita, keesokan harinya, secara mengejutkan tempat makan Nyonya Ciu tiba-tiba ramai. Bahkan ada seseorang yang berkata, jika kari sapi di tempat makan ini menjadi semakin enak. Nah loh, hati-hati ya buat kalian yang suka makan kari sapi kayak gini. Tak lama kemudian tiba-tiba datang seorang debt collector menagih hutang dari mendiang suaminya yang cukup besar. Nah di sini Nona Ciu pun berjanji jika ia akan melunasinya 2 hari lagi. Kemudian karena tidak kuat mencium aroma enak masakan di warung itu, pria itu pun memesan 1 mangkok kari sapi untuk dimakan. Dan sejak saat itulah setiap debt collector yang datang menagih hutang selalu diundang ke rumahnya dan dijebak untuk kemudian mereka dijadikan bahan kari. Hal itu dilakukan setiap hari, sampai bertahun-tahun. Ketiga putri Nyonya Ciu juga telah tumbuh menjadi dewasa, dan mereka menjadi wanita-wanita cantik bertubuh seksoi. Berkat kesuksesannya saat ini, banyak orang-orang yang penasaran dengan bumbu kari rahasia yang dipertahankan Nyonya Ciu selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah seorang pria yang merupakan chef dalam acara TV terkenal bernama Chef Zhou. Dia pun kemudian mencoba menemui Nyonya Ciu, ditemani oleh 2 orang asistennya yang bernama Michael dan Martin, dengan tujuan untuk mengajak Nyonya Ciu bekerja sama, di mana nantinya restoran kari Nyonya Ciu akan dipromosikan di TV secara gratis dengan syarat ia harus memberitahu resep rahasia karinya. Hal ini Chef Zhou lakukan karena restorannya kini sedang menurun. Sudah jelas bagaimanapun Nyonya Ciu pasti akan menolak tawaran tersebut. Sementara itu Sisi yang memiliki tubuh seksi kini bertemu dengan seorang pria kaya raya di sebuah restoran mewah. Sisi pun terlihat merayunya dan menggiring pria tersebut ke rumahnya. Si pria hidung belang yang tergoda pun mengikutinya. Sementara Sisi terus menggoda dan menggiring pria itu ke dalam kamar dengan diiming-imingi nikmatnya bercocok tanam, tanpa sadar jika ternyata ini semua hanyalah jebakan. Karena dari belakang, Siu sudah bersiap untuk menyetrum pria tersebut hingga pingsan. Lalu setelah itu, Nyonya Ciu lah yang kemudian akan bertindak. Dan inilah rahasia daging sapi kari yang selama ini dijual di rumah makan mereka. Sementara itu, si bungsu Si Mei diketahui selama ini tidak dilibatkan dalam praktik tersebut karena Nyonya Ciu menyuruhnya untuk fokus kuliah saja. Si Mei didekati oleh seorang cowok culun yang bernama Kenny. Dengan sekejap, fuckboy itu pun berhasil merayu Si Mei dengan jurus kata-kata dan gombalan mautnya. Di lain sisi, Chef Zhou yang semakin penasaran dengan resep rahasia kari sapi Nyonya Ciu
mengirim Martin untuk melakukan negosiasi ulang. Namun Nyonya Chiu yang kesal dengan tingkah laku Martin kemudian menyuruh Sisi untuk membereskan Martin. Singkat cerita, Xiu pun mengantarkan Sisi ke diskotik untuk menemui Martin. Tentu saja saat itu Martin pun tergoda dengan goyangan seksoi Sisi di diskotik. Sementara itu Xiu yang menunggu di luar tertarik melihat seorang penjual mainan. Dan saat ia melihat-lihat mainan tersebut, terlihat ada seorang pria yang diam-diam mengambil gambarnya. Tak lama kemudian datanglah dua orang pria yang mengganggu Xiu. Dan saat itu pria tadi pun segera menolongnya. Ia lalu memperkenalkan diri jika namanya adalah Dr. Zhang. Setelah itu Xiu pun berterima kasih dan pamit. Nampak saat itu sepertinya Xiu menaruh hati pada Dr. Zhang. Sementara itu, Sisi ternyata telah berhasil membawa Martin ke rumahnya. Ya, seperti biasa, Sisi semakin ganas menggoda Martin dan membawanya ke kamar untuk dijebak dengan pura-pura bercocok tanam. Namun di luar dugaan, ternyata si Martin ini suka dengan adegan BDSM. Ia pun menampar Sisi dan mengikat tangannya menggunakan ikat pinggang. Kemudian saat ia bersiap untuk melancarkan aksinya, tiba-tiba Martin pun tergeletak dan ternyata obat bius yang Sisi campurkan ke minumannya telah bekerja. Tak lama kemudian saat sadar, Martin pun kini sudah dalam kondisi terikat di atas meja operasi. Martin pun semakin panik saat Sisi datang dan ia melihat sebuah akuarium penuh potongan tubuh manusia. Sisi kemudian mengeluarkan peralatan mekaniknya. Dan ia pun memukul telur Martin dengan palu daging. Setelah kejadian itu, Sisi menangis di samping ibunya dan mengatakan jika ia menyesal karena semakin kecanduan dengan hal ini. Namun apa boleh buat, ibunya hanya bisa tersenyum dan menenangkan Sisi karena ini satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup. Semakin hari si Mei semakin terpesona dengan ketampanan dan tingkah laku Kenny. Padahal tanpa ia sadari, Kenny hanyalah seorang fuckboy. Sejak bergaul dengan Kenny, si Mei jadi sering bolos kuliah. Dan ia berani membawa si Mei berduaan ke tempat karaoke. Nah disitulah Kenny pun melakukan hal buruk kepada si Mei. Di mana ia mencampurkan obat bius ke minuman si Mei. Dan saat si Mei tak sadarkan diri, ia pun membawanya ke sebuah ruangan lalu merekam tubuh polos si Mei. Setelah itu, Kenny pun mengancam ia akan menyebarkan rekaman dan fotonya jika si Mei tidak memberinya uang secara rutin. Sontak dari sini, si Mei pun baru sadar atas kesalahannya. Ia pun hanya bisa menangis dan menyesal, tapi itu semua sudah terlambat. Suatu hari datang dua debt collector kejam bernama Tony Wong dan Tiger Wong. Mereka terkenal sangat kejam dan ahli bela diri. Bahkan dengan kekuatannya mereka mampu melumpuhkan orang-orang yang selama ini berhutang kepada mereka. Belakangan diketahuilah jika Tony dan Tiger ternyata kenalan Chef Zhou. Dan mereka pun ditugaskan untuk memaksa Nyonya Chiu agar mau memberikan resep rahasianya. Malam itu mereka berdua pun bertemu dengan Sisi dan Xiu yang sedang membereskan restoran sebelum tutup. Mereka pun langsung mengungkapkan tujuannya dan sontak hal itu ditolak mentah-mentah oleh Sisi dan Xiu. Hingga akhirnya perkelahian di antara mereka pun terjadi. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Xiu yang terluka pun lalu datang ke klinik Dr. Zhang. Dan dari sana mereka berdua pun semakin dekat. Lalu keesokan harinya lagi, Kenny nekat mendatangi restoran Nyonya Chiu dan ia memaksa si Mei untuk memberikan sejumlah uang. Ia juga kembali mengancam jika ia akan menyebarkan foto dan video sebelumnya. Setelah Kenny pergi, Sisi lalu menginterogasi si Mei. Dan dari sini si Mei pun akhirnya menceritakan semua yang telah terjadi.
Di lain sisi, Dr. Zhao yang sudah lama tidak bertemu Martin pun kemudian memutuskan untuk turun tangan sendiri ke restoran Nyonya Chio. Dan ia kini mengancam akan menyebarkan hoaks jika restoran Nyonya Chio menjual makanan dengan bahan berbahaya, agar restoran itu ditutup oleh dinas kesehatan jika ia tak mau memberikan resep rahasianya. Akhirnya karena terdesak, Nyonya Chio pun menyetujui hal itu, dan ia berjanji akan memberikan resep itu 2 hari ke depan saat acara jamuan makan malam di rumah Nyonya Chio. Singkat cerita, jamuan makan malam pun tiba. Dan terlihat bukan hanya Chef Zhao, mereka juga mengundang Dr. Zhang dan Kenny dalam acara ini. Melihat hal itu, CEO yang mencintai Dr. Zhang pun memperingatkan agar Dr. Zhang segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itu, para tamu pun disuguhkan banyak makanan lezat, anggur yang berkualitas, dan tentunya sebuah makanan penutup yang ditutupi oleh tudung besi. Pada saat itu Nyonya Chio pun mengumumkan jika ia harus berinovasi untuk membuat kari yang lezat agar bisa menghidupi anak-anaknya selama ini. Dan resep rahasia karinya selama ini adalah daging manusia. Setelah itu para tamu pun mulai tak sadarkan diri karena ternyata dalam minuman mereka sudah dicampur dengan obat bius. Kenny yang mencoba kabur pun segera dikejar dan dihajar. Para tamu pun kemudian dipindahkan ke ruang operasi. Pada saat itu, Siu yang sangat cinta pada Dr. Zhang pun berusaha membujuk ibunya agar melepaskan Dr. Zhang. Namun si ibu mengacuhkannya. Lalu kemudian Sisi memberikan sebuah foto yang memperlihatkan Dr. Zhang sedang memeluk mesra seorang wanita yang dicurigai adalah istrinya. Sontak melihat hal itu, Siu sangat terpukul. Ia pun menangis dan meninggalkan ruangan operasi. Lalu saat di meja makan, ia melihat telepon Dr. Zhang berbunyi. Terlihat muncul foto wanita yang sama di HP-nya. Dan saat diangkat, ternyata wanita itu adalah adik dari Dr. Zhang. Siu pun segera menggedor pintu dan memohon pada ibunya untuk menghentikan hal itu. Di lain sisi, ternyata Kenny hanya pingsan dan ia pun menelepon polisi. Siu yang melihat hal itu pun segera mengambil teleponnya dan melaporkan keluarganya pada polisi. Akhirnya pihak kepolisian pun tiba dan Dr. Zhang berhasil diselamatkan. Meskipun Siu dan keluarganya kini ditahan oleh pihak kepolisian. Film pun ditutup dengan flashback di masa lalu, di mana Nyonya Chio dan ketiga putrinya sedang makan malam dengan sangat bahagia. Lalu film pun selesai.